Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiawati dari kelas 6C1 dengan NIM 1862201021. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-13. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Validasi dan uji reliabilitas. Nah, uji validasi berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Nah, sedangkan uji reliabilitas adalah biasanya uji reliabilitas sendiri digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda juga. Nah, sedangkan untuk yang pertemuan ke-9 di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regrensi linear berganda. Nah, dalam pembahasan kita sebelumnya, di video sebelumnya kita hanya membahas 3 tahapan pengujian agar model regrensi linear OLS menjadi valid. Nah, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Nah, yang kedua ada uji heteroskedasitas. Uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regrensi linear. Nah, yang ketiga sendiri ada uji multikolineritas. Sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regrensi berganda. Nah, selanjutnya ada materi tentang deskripsi model regrensi data panel. Di sana kita menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil dari CEM, FEM, dan REM. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya di pertemuan ke-10. Selanjutnya ada teknik pemilihan model regrensi data panel. Itu ada 3 uji, yaitu uji Cho, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, uji Cho digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan CEM atau FEM. Nah, untuk uji Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan REM atau FEM. Uji Lagrange multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan REM atau CEM. Nah, uji asumsi klasik ada 2 uji yang kita bahas, yaitu yang pertama uji multikolineritas. Uji ini dilakukan pada regrensi yang menggunakan lebih dari 1 variabel bebas untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, untuk yang kedua ada uji heteroskedasitas, dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan variabel dari residual regrensi data panel. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji V, koefisien determinasi, dan ada uji T. Nah, uji kelayakan model atau uji V biasanya digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, apabila uji V tidak berpengaruh, maka peneliti tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen
dengan independen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen sehingga menyebabkan model penelitian tidak fit. Uji hipotesis V. Di sini kita punya hipotesis dalam uji V. Pertama, berdasarkan perbandingan V statistik dengan V tabel. HO jika nilai V statistik lebih kecil F tabel. HA jika nilai V statistik lebih besar dari V tabel. Nah, berdasarkan profitabilitas HO jika nilai prop atau F statistik lebih besar dari alfa 0,05, HA jika nilai prop atau V statistik lebih kecil dari A 0,05. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini menjelaskan berapa jauh kemampuan model regresi dalam menerapkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, yang terakhir ada uji T. Uji T sendiri menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara versial terhadap variabel terkait. Nah, hipotesis dalam uji T sendiri yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan tabel. HO jika T statistik lebih besar dari T tabel. HA jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel. Yang kedua, berdasarkan profitabilitas. HO jika nilai prop lebih besar dari alfa 0,05, sedangkan HA jika nilai prop lebih kecil dari alfa 0,05. Sekian rangkuman materi pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-13 dari saya. Jika dalam penyampaiannya ada kurang dan banyak salah, mohon maaf. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.